Iya, via email. Via email tinggal dikasih pilihan jawaban A, B, C, D gitu. Di email aja, ya. Oh iya, kuisnya itu yang Microsoft Word. Oke. Ini jadi ada 6 orang ya. Malam pada nggak bisa ya? Ini yang kuis, yang ini, yang saya upload ini. Bisa dilihat kan di itu layarnya. Ambil dulu ya. Maksudnya ada yang nggak bisa dibuka ya? Oke, terakhir kita mulai aja ya. Modul yang harus dikerjakan itu yang modul oke. Iya. Iya. Soalnya ini jadi dikit, jadi 6. Ntar minggu depan kita ketemu ini ya, PTM di HK lagi. Modul yang tugasnya itu di tes formatif 1-2 di setiap modul. Terakhir kita udah tentang fungsi nonlinear. Ada yang mau ditanyain lagi? Kita mulai aja penggunaan fungsi nonlinear. Jadi kita usahakan hari ini, malam ini, untuk membahas modul 6. Sebelumnya minggu lalu kita udah bahas tentang fungsi nonlinear, itu ada hiperbola, parabola, elips, lingkaran. Nah, sebelumnya juga kita sudah mengenal fungsi linear. Fungsi linear itu yang linear ada fungsi permintaan dan ada fungsi penawaran. Kalau fungsi permintaan fungsi permintaan negatif ya, slope-nya negatif, seperti dia akan menurun ke bawah. Kalau fungsi penawaran dia slope-nya positif. Oke. Nah, setelah mempelajari fungsi nonlinear, transaksi ekonomi itu dia selalu naik turun ya. Nah, jadi untuk yang paling pas untuk menganalisis transaksi perubahan-perubahan ekonomi itu, kita dipakai itu biasanya paling banyak fungsi nonlinear. Oke, ada pertanyaan apa? Untuk kuis bagian S.
nggak perlu. Gambarnya nggak perlu, tapi setidaknya dengan mengetahui cara gambarnya, nanti kalian akan lebih paham, akan lebih memahami soalnya. Karena nanti mungkin dalam ujian, kalian kayaknya nggak ada menggambar deh. Cuma untuk menggambar itu perlu untuk pemahaman aja. Semuanya udah punya kalkulator? Iya, jawabannya aja. Iya, yang penting masih bisa pangkat-pangkat. Masih bisa ya? Pangkat-pangkat, akar. Nanti belajar limit, tapi limitnya juga nggak terlalu ini. Nggak terlalu berat lah. Limit dan turunan ya. Nanti untuk selanjutnya modul-modul 7, 8, 9 ini banyak membahas mengenai ekonomi mikro. Ekonomi mikro nanti kalian akan jadi matematika ekonomi ini sebagai pengantar kalian nanti untuk belajar statistik, untuk belajar pengantar ekonomi mikro di semester 2. Oke. Kenapa ya ini? Sudah terima modul belum? Ada yang baru masuk ya, Ernawati. Belum ya? Wah, ini udah mau habis, udah pertengahan nih modulnya. Oke. Nggak apa-apa, masih ada PDF-nya. Bisa belajar. PDF-nya udah dibuka atau di print gitu. Oh, apa pinjam ya? Pinjam punya senior ya. Oke. Yang udah baca modul siapa ya? Ada yang udah baca modul. Ya kan ini udah pertengahan ya. Lihat modul atau mana tahu ada dibaca terus ada pertanyaan gitu dari modul-modulnya. Oke, kita lanjut ya. Sama seperti kemarin kita belajar di fungsi linear. Untuk fungsi non-linear, fungsi permintaan dan penawaran yang paling sering dipakai dalam menganalisis ilmu ekonomi. Oke. Supply dia tetap positif ya, yang seperti ini. Ini kan yang warna merah. Dan fungsi permintaan ini atau demand yang warna biru. Dan ini titik yang di tengah ini titik apa nih? Titik kuning yang di tengah. Pertemuan antara fungsi permintaan dan penawaran. Ya, equilibrium ya. Oke. Sorry. Ini harga yang ordinat dan yang absis ini atau sumbu X ini quantity Y.